Ada banyak cerita menarik dan inspiratif dalam sepak bola. Sadio did not forget his village. After earning billions, he thought of us immediately. Murtaza became an internet sensation after he and his siblings made a makeshift Argentinian football jersey. Beberapa cerita akan membuat kalian terkesima hingga meneteskan air mata. Sebagian lain bisa jadi akan menghibur seraya membuat kalian tertawa. Dan tentu ada beberapa kisah yang kalian akan kenang hingga tua. Namun kisah kali ini mungkin tak akan membuat air mata berlinang. Kalian mungkin juga tak akan tertawa. Dan bisa jadi tak perlu dikenang hingga tua. Ini adalah cerita singkat tentang 3 kebangkitan. Tentang visi 100 tahun yang membangkitkan sepak bola Jepang. Tentang bintang baru bernama Kaoru Mitoma yang menemukan jalannya ke Eropa lewat sebuah penelitian. Dan tentang seorang master judi yang menggunakan keahliannya untuk membangun salah satu sistem bisnis paling prospektif dalam sepak bola. Lantas, apa yang membuat ketiganya layak diceritakan? Simak kisahnya. Di periode tahun 80 hingga 90-an, sepak bola Jepang benar-benar amatir. Liganya disebut Japan Soccer League, yang klub-klubnya adalah milik perusahaan-perusahaan raksasa di Jepang. Mirisnya, mayoritas pesepak bola di sana bukanlah pemain profesional. Mereka adalah pekerja di perusahaan-perusahaan itu. Tim-tim di sepak bola Jepang menderita karena mereka harus bekerja penuh waktu, dan sebenarnya sepak bola bagi mereka hanya sekedar hobi. Masalah ekonomi moneter membuat banyak klub bangkrut. Asosiasi Sepak Bola Jepang kemudian menyusun visi baru. Salah satunya untuk memiliki 100 klub profesional di tahun 2092. Saat ini 60 klub profesional sudah bermain di Jepang. Asosiasi juga merubah banyak struktur dalam piramida sepak bola Jepang. Di tahun 1992, Jepang menjadi tuan rumah Piala Asia dan mereka memenangkannya. Tetapi, beberapa tahun kemudian, mereka bahkan tak lolos ke Piala Dunia 1994 setelah kalah dari Irak. Sebelum era baru dimulai, Jepang berada di peringkat 40 terbawah ranking FIFA. Dengan jumlah penonton sepak bola yang sama buruknya dengan stadion yang mereka pamerkan. Hingga kemudian,
J-League diciptakan. Dan lahir 9 tim profesional baru. 1993年5月15日 J リーグの開会を宣言します。 Liga Jepang ini kemudian membawa masuk nama-nama seperti Zico, Dunga, Gary Lineker, hingga Dragan Stojkovic. Musim pertama Liga Jepang yang baru ini sukses. 60.000 orang menghadiri pertandingan pertama derby Kawasaki melawan Yokohama Marinos di Stadion Olimpiade Tokyo yang lama. Pertumbuhan ini telah membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan sepak bola Asia yang membantu mereka lolos ke Piala Dunia 6 kali berturut-turut, termasuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2002 dan menjadikan J-League sebagai salah satu dari liga terbaik di Asia. Dan tahukah kalian, di tahun 1994, selepas dipecat Monaco, Arsene Wenger yang memberikan pidato dalam konferensi FIFA di Uni Emirat Arab membuat delegasi Jepang terpesona. Waktu itu Jepang sudah menginvestasikan jutaan dolar untuk merevitalisasi sepak bola mereka. Dan presentasi Wenger membuat perwakilan Toyota yang merupakan pemilik dari klub Nagoya Grampus Eight menawarinya kontrak untuk melatih. Wenger menerima tawaran itu. Dragan Stojkovic menjadi salah satu pemain yang berkembang di bawah asuhannya. Nagoya, yang sebelumnya berpenampilan buruk, beranjak menjadi nomor 2 di liga. Pelatih yang berjulukan The Professor ini bahkan mendapat penghargaan sebagai Manager of the Year. Dan Stojkovic menjadi pemain terbaik. Dia melatih Nagoya Grampus selama 18 bulan. Kemudian memutuskan pergi karena proyek Arsenal memikatnya. Wenger tak hanya meninggalkan warisan untuk Nagoya. Budaya Jepang banyak memberinya inspirasi yang kemudian dia kembangkan saat mengasuh The Gunners. Sepeninggal Wenger, sepak bola Jepang semakin mendunia. Apalagi serial anime Kapten Tsubasa juga memicu popularitas mereka. Perkembangan pesat ini juga ditiru dan membantu negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Vietnam, Australia, Lebanon, dan Korea Selatan menjadi lebih maju dalam sepak bola, yang membuat para pesepak bolanya menjadi pahlawan di antara para supporter di klub dan di negara mereka masing-masing. Dan tentu saja, jalan pesepak bola Jepang menuju Eropa pun terbuka lebar. Beberapa nama besar seperti Makoto Hasebe, Keisuke Honda, Hidetoshi Nakata, Shunsuke Nakamura, dan Shinji Kagawa membuat Jepang tak bisa lagi diremehkan. Dan saat ini, nama Kaoru Mitoma menjadi bahan perbincangan. Semakin tak biasa, karena Mitoma juga dikenal lewat penelitiannya tentang teknik dribble dalam sepak bola yang berhasil diterapkannya di lapangan. Jadi, bagaimana Mitoma yang dijuluki Master Dribble dan dianggap memiliki finishing seperti Thierry Henry ini menjadi perbincangan? Kita akan kembali lagi ke negeri Sakura, tepatnya di tahun 1997. 「 J リーグの開会を宣言します」 J-League 「 J リーグの開会を宣言します」 diciptakan.
Mitoma lahir di Oita, Prefektur Kanagawa, yang terletak di Kepulauan Honshu, Jepang. Dia kemudian tumbuh besar di kota Kawasaki dan bergabung dengan U10 Akademi Frontale. Di tahun 2016, saat usianya 18 tahun, Frontale menawarinya promosi ke tim senior yang diasuh Yahiro Kazama. Namun, dia menolak karena menganggap dirinya belum siap menghadapi sepak bola profesional dan lebih memilih melanjutkan studinya ke Universitas Tsukuba dan mengambil jurusan pendidikan jasmani di kampus itu. Menurutnya dia akan banyak belajar tentang kebugaran. Apalagi Mitoma menganggap fisiknya tak cukup kuat untuk menjadi seorang atlet. Apalagi sistem pendidikan di Jepang memiliki standar yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan negara-negara maju. Jadi, tuntutan belajar dan pola berpikirnya berbeda. Selama di Tsukuba, Mitoma pernah terpilih menjadi wakil Jepang di turnamen Universitade 2017 dan 2019. Serta Asian Games 2018 dan turnamen Toulon 2019 bersama timnas U23. Dia juga bermain di Liga Sepak Bola Universitas Kanto. Kupikir akan lebih baik jika meneruskannya ke universitas untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Karena di kampus, aku mempelajari banyak hal, seperti kepelatihan, olahraga, dan nutrisi. Aku belajar banyak hal di sana. Mitoma paling tertarik mengasah dribbling dan memfokuskan tugas akhirnya untuk topik itu. Dia meneliti pemain yang melakukan dribbling dengan kamera GoPro yang dipasang di kepalanya dan di kepala rekan-rekannya. Dia kemudian menganalisis hasil rekaman untuk melihat teknik mana yang paling efektif. Mitoma mengumpulkan 10 pemain yang dianggap sebagai penggiring bola yang baik dan 10 pemain yang tidak. Lalu mempelajari arah mana yang dilihat para pemain ketika mereka menerima bola. Dia menemukan fakta bahwa pemain yang lebih baik sudah akan melirik para pemain bertahan dan merencanakan langkah mereka selanjutnya. Masaki Koido, orang yang pernah melatihnya, bercerita, idenya sangat bagus. Tidak ada orang yang pernah mempelajari hal itu. Dan belum ada esai seperti itu di jurnal akademik. Dia berhasrat menjadi pemain yang lebih baik. Jadi dia perlu memahami dengan jelas mengapa dia pandai menggiring bola dan mengapa pemain lain tidak sebagus itu. Walau studi ini memiliki sampel dengan jumlah yang rendah, Mitoma menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman terkait pusat berat dan tekanan badan lawan. Menurut Mitoma, jika ia dapat membuat badan lawannya bergerak, maka tujuannya sudah tercapai. Aku mengawasi perubahan keseimbangan tubuh lawan. Jadi, jika aku berhasil menggerakkan tubuhnya, aku menang, ujar Mitoma dalam sebuah wawancara.
Mitoma menerima kontrak profesional dengan Kawasaki Frontale di bulan Juli 2018. Namun baru memulai debutnya di tahun 2020 pada matchday pembukaan Liga J1. Usianya 23 tahun dan dia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai rookie dengan 2 digit gol setelah Yoshinori Muto. Dia disebut-sebut sebagai bakat paling cemerlang yang dimiliki Jepang saat itu. Tentu saja, tim scouting Brighton bergerak cepat. Di pertengahan musim 2021, klub berjulukan The Seagulls ini mendatangkan Mitoma dengan nilai hanya seharga 2,7 juta pounds dan kontrak selama 4 tahun. Mereka kemudian mengirimnya dengan status pinjaman ke klub Union Saint-Gilloise di Liga Belgia untuk menyesuaikan diri dengan sepak bola Eropa. Peminjaman itu berhasil. Dari 29 penampilan di semua kompetisi, Mitoma berhasil mencetak 8 gol dan 4 assist. Awal musim ini, dia memulai debutnya dengan Brighton. Dalam 22 pertandingan, dia telah membantu dengan 7 gol dan 2 assist. Dan menjadi salah satu andalan dalam lini serang Roberto De Zerbi. Sementara itu, dalam 13 penampilannya bersama timnas Jepang, Mitoma telah membukukan 5 gol dan penampilan yang fantastis. Sekalipun di Piala Dunia, dia tak selalu menjadi pilihan pertama Hajime Moriyasu. Mitoma Kaoru. Dan jika kalian masih mengingat penampilan Jepang saat di Piala Dunia 2022 lalu, kalian tentu tak asing dengan kerjasama apik Mitoma dan gelandang Jepang Ao Tanaka. Misalnya di momen kemenangan ikonik atas Spanyol di laga terakhir fase grup. Di mana Tanaka menjadi penentu kemenangan 2-1 Jepang lewat golnya usai menerima umpan Mitoma. Ternyata keduanya berteman sejak kecil. Mereka menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah yang sama dan menjadi motor Kawasaki Frontale. Menariknya, duel mereka di Piala Dunia seperti takdir dari janji yang mereka buat sejak kecil. Meski Mitoma adalah kakak kelas Tanaka, keduanya pernah berjanji akan bermain di Piala Dunia, dan mereka menuliskannya di buku tahunan sekolah. Fans Jepang menyebut persahabatan keduanya seperti persahabatan Taro Misaki dan Tsubasa Ozora. Kisah fiksi yang seolah-olah menjadi nyata. Mitoma dan Tanaka bermain dan berlatih bersama sejak kecil. Keduanya hanya sempat terpisah saat Mitoma bergabung dengan klub universitasnya.
Mereka juga meninggalkan Frontale di saat bersamaan. Bedanya, saat Mitoma dipinjamkan Brighton ke Union SG, Tanaka dipinjamkan Frontale ke Fortuna Düsseldorf. Sejak musim ini, Tanaka sudah resmi menjadi pemain klub Bundesliga 2 itu. Dan Mitoma bersinar bersama The Hawks. Di Jepang sendiri, kesuksesan Mitoma memberi angin segar. Publik Jepang kembali antusias dengan sepak bola, terutama Liga Primer. Belakangan Arsenal dikabarkan mengincar Mitoma dan siap membayar 35 juta pounds untuk The Seagulls. Mungkin kita belum bisa membahas performa Mitoma terlalu jauh. Lagi pula dia belum penuh semusim bermain untuk The Seagulls. Tapi membicarakan Mitoma dan bagaimana dia bisa hadir di Liga Inggris, tentu tak lepas dari keberhasilan rekrutmen Brighton yang fantastis dalam beberapa tahun belakangan ini. Seperti Mitoma yang mengembangkan skillnya dengan sains, Brighton juga melakukannya. Bedanya, Brighton menggunakan sains untuk merekrut pemain. Jika kebanyakan klub menggunakan tim scouting yang harus berkeliling dunia untuk mencari bakat baru, maka Brighton melakukan hal sebaliknya. Mereka hanya menggunakan analisis data. Selain menghemat biaya, Brighton meraup keuntungan ratusan juta pounds lewat bisnis ini. Mulusnya performa Brighton tidak hanya berkat staf dan pemain yang terlibat dalam pertandingan. Kecerdasan sang owner, Tony Bloom, memiliki peran yang vital. Tahukah kalian, Tony Bloom yang mengambil alih Brighton di tahun 2009 adalah seorang penjudi handal. Waktu itu, tak ada yang tahu siapa Tony Bloom. Beberapa media memberitakannya sebagai investor properti. Sisanya hanya tahu bahwa dia seorang milioner. Sampai kemudian, Star Lizard, perusahaan konsultasi judinya, menjadi sorotan karena menjadi alasan dibalik keberhasilan Brighton and Hove Albion. Sebelum mengambil alih Brighton, Bloom adalah pemain poker profesional. Dia jatuh cinta pada perjudian pada saat yang sama sejak dia jatuh cinta pada sepak bola, di usia sekitar 8 tahun. Sejak itu pula dia menjadi fans Brighton. Sepulang sekolah, Bloom akan bermain arcade yang terletak di pinggiran laut Brighton untuk memenangkan sejumlah uang. Lalu setiap minggu, dengan uang itu, dia membeli tiket pertandingan Brighton. Di sekolah dia sangat menonjol dalam pelajaran matematika. Dia lulus dari Universitas Manchester dengan gelar sarjana matematika dan menggunakan keahlian matematikanya dalam berbagai taruhan. Bloom memenangkan banyak kejuaraan poker tingkat dunia dan mengumpulkan jutaan dolar lewat kompetisi itu. Dia kemudian mendirikan perusahaan taruhan yang bernama Star Lizard. Seperti julukannya sebagai master judi, The Lizard. Star Lizard mempekerjakan ratusan analis untuk mengumpulkan data pertandingan dari berbagai liga sepak bola di seluruh Eropa. Tak hanya sepak bola, mereka juga menganalisis olahraga lain, salah satunya pacuan kuda. Bloom lalu menggunakan data ini untuk dua hal. Pertama,
Star Lizard akan menghasilkan ratusan juta pound setiap tahunnya lewat menjual data ke perusahaan judi profesional lain. Hope it's not as entertaining as the real business. Klien-klien papan atas ini membayar data Star Lizard untuk informasi taruhan mereka. Saat ini, Bloom memimpin salah satu sindikat perjudian terbesar di Eropa. Bloom juga menggunakan data Star Lizard untuk merekrut pemain di Brighton. Konsepnya mirip dengan Moneyball, namun lebih efisien karena tim scouting bisa membedakan mana pemain yang benar-benar berkinerja baik dan mana yang hanya beruntung. Perusahaan ini memiliki pasukan analis, ahli statistik, ahli sepak bola, dan peneliti yang menyediakan berita dan data yang mendalam. Mulai dari informasi cedera, prediksi susunan pemain, suasana hati dan motivasi di tempat latihan, hingga kondisi lapangan. Mereka bahkan mengetahui situasi perjalanan tim dan berapa banyak pendukung yang akan hadir di pertandingan. Star Lizard akurat dalam menyimpulkan siapa pemain yang akan memulai musim dengan baik dan siapa yang tidak, karena informan mereka di pertandingan pramusim dan kamp pelatihan. Data itu diubah dalam bentuk teknologi dan statistik permainan, dan semua pekerjaan itu bersifat rahasia. Dengan data yang akurat, Brighton lebih mudah menemukan bakat dibanding klub rival. Belum lagi harganya jauh lebih murah dan menghindari membuat terlalu banyak kesalahan di bursa transfer. Dan saat klub lain harus membeli data yang mahal dari perusahaan seperti Opta ataupun Prozone, Brighton dengan Star Lizard-nya tak perlu mengeluarkan 1 sen pun. Seperti yang kalian ketahui, di Liga Inggris hanya 2 klub yang memiliki perusahaan analisis sendiri, Arsenal dengan Statnanya dan Brentford dengan Smart Tots-nya. Tak hanya dari segi performa di lapangan, keuntungan klub ini berlipat ganda lewat jual beli pemain. Musim lalu misalnya, mereka menjual Marc Cucurella ke Chelsea senilai 63 juta pound sterling. Padahal setahun sebelumnya, nilai Cucurella hanya 16 juta pound saat didatangkan dari Getafe. Bissouma dijual ke Spurs dengan nilai 25 juta pounds. Padahal saat dipinang dari Lille, Brighton hanya membayarnya 15 juta pounds. Di pertengahan musim, Leandro Trossard dibeli Arsenal. 27 juta pound sterling berhasil dikantongi klub milik Tony Bloom itu. Padahal di awal musim 2018, Brighton membelinya dari geng dengan harga 15 juta pound sterling. Mungkin kalian juga masih mengingat berapa keuntungan yang mereka peroleh dari penjualan Ben White ke Arsenal musim lalu. The opening of our facility. Tony Bloom sekarang berusia 52 tahun. Kecintaannya terhadap Brighton sejak kecil membuatnya mengubah klub biasa itu menjadi klub Liga Primer dengan stadion cerdas berkapasitas 30.000 penonton dan menjadi salah satu klub dengan fasilitas tempat latihan terbaik di dunia. Kalian mungkin tak percaya jika Bloom yang miliarder ini masih naik kereta api dari London Utara dan menonton pertandingan Brighton seperti fans biasa lainnya, sambil duduk di tribun tanpa ada yang mengenalinya. Demikianlah
3 kisah singkat yang saling berhubungan ini diceritakan. Terlepas apakah bisa menjadi pelajaran, setidaknya kita tahu sepak bola selalu memiliki sisi menarik yang layak untuk diceritakan.